Meskipun kemarin ada blended apa? Meskipun ada blended learning ya, tetapi saya menggunakan dari full. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan dakwah beliau kita bisa berislam sampai hari ini, sampai yaumul akhir, sampai akhir hayat kita. Dan Anda hari ini yang akan Anda dapatkan adalah yang pertama, Anda akan tahu mengenai definisi agama, kemudian macam-macam agama, kemudian mengapa sih saya harus beragama, dan Anda akan lebih yakin dalam berargumentasi terhadap orang-orang yang ateis maupun agnostik. Kenapa sih kita butuh agama, kita butuh Tuhan? Nah, ini saya akan munculkan base-base media yang sudah diberikan oleh para mahasiswa. Ketika dulu itu saya selalu memberikan tugas ke mahasiswa membuat media. Jadi bukan kelompok 2018 ketika sebelum pandemi. Nah, ini ada salah satu materi yang bagus. Bukan materinya tetap dari saya, tapi dibuat oleh mahasiswa. Ada juga sebentar, satu lagi dari Agustin kalau tidak salah. Nah, ini terlihat dari namanya. Anda bisa lihat, saya akan share screen sekarang. Namanya itu unik dan dia sudah lulus. Mungkin tahun ini lulus. Sudah terlihat oleh Anda? Nah, hari ini kita, meskipun di silabi kita membahas metodologi memahami Islam, tapi saya switch terlebih dahulu biar ada keajegan dalam konsep berpikir Anda sebagai mahasiswa. Nah, ini media yang dibuat oleh Teguh Putra Sokrates. Jadi ayahnya tipe pemikir, jadi anaknya ditambahkan Sokrates ya. Teguh Putra Sokrates. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bahas mengenai teori-teori agama dan definisi agama terlebih dahulu. Ini hanya media saja, tapi nanti ada poin-poin yang tidak dicatat oleh Teguh ini. Ini nilainya A, yang bisa Anda dapatkan. Oke, saya ingin nanya terlebih dahulu pada Anda yang beragama atau ngakunya beragama. Devita, mengapa kamu beragama Islam? Karena dari lahir udah agama Islam. Terus, bagaimana cara kamu mengenal Islam? Dengan belajar ngaji. Belajar? Belajar mengaji. Oke. Jif Syafiq, dari mana kamu mengenal Islam? Dari keluarga, Pak. Dari keluarga. Belajar juga. Belajar. Nah, satu lagi. Silvi, dari mana kamu mengenal Islam? Dari keluarga, Pak. Dari keluarga. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah saya tanya dari mana kita mengenal Islam, kebanyakannya hampir 80%, bahkan 100% kita Islam KTP dari keluarga. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau keluarga Anda bukan seorang Muslim? Bisakah kita berislam? Silakan jawab semuanya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Absolutely bisa. Bisa, kita Pak. bisa mengenal Islam dimanapun. S and key, syarat ketentuan berlaku di situ. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kuliah hari ini. Mengapa saya bilang syarat ketentuan berlaku? Ketika Rian Mizar, orang tuanya Islam, pertanyaannya bukan bisa atau tidaknya, nyampe atau tidaknya Islam. Kalau bisa atau tidaknya pasti bisa, tapi nyampe enggak? Kalau Anda berpikir lebih jauh ketika variabel tanya, Gif dari keluarga, pertanyaannya kalau lebih dalam lagi berpikir, Rian, bisa enggak kamu beragama Islam kalau kamu dilahirkan di anak pedalaman Afrika atau pedalaman Amazon? Bisa, Pak. Dengan cara?
ada yang dakwah gitu Pak. Jadi Nah, kita mengenal. kalau nggak ada yang dakwah, Ya gak mungkin. nah itulah jawabannya. Sudah dijawab tuh hari ini oleh Rian. Jadi konteksnya ketika itu terjadi karena ada yang dakwah. Kalau nggak ada, pertanyaan selanjutnya sebelum kita membahas agama. Tiffany, menurut Rian tadi kan bisa karena ada yang dakwah. Lantas, bagaimana secara eskatologi nanti? Apakah dia masuk surga atau neraka? Maaf, Pak. Kurang memahami pertanyaannya bagaimana? Lanjutan dari tadi, dari Rian Miza, kondisinya orang pedalaman, itu kata Rian bisa karena ada yang dakwah. Nah, bagaimana kelanjutannya bagi orang? Apakah dia masuk surga atau enggak bagi mereka yang dapat dakwah dan yang tidak? Menurut pemahaman kamu? Ya, kalau menurut pemahaman Tiffany ya, Pak. Kalau menurut pemahaman Tiffany, kalau ya misalnya dia dapat dakwahan, terus dia ikut kepada kebenaran, dia insya Allah masuk surga, Pak, sesuai dengan yang ia lakukan gitu. Sesuai tidak dengan agama. Tapi kalau misalnya orang itu nggak dapat dakwah, dia nggak tahu atau apa-apa. Tapi kan ada anjuran gitu, kalau misalnya setiap manusia itu kalau misalnya dia nggak dapat dakwah di situ, kenapa dia nggak pergi ke tempat lain gitu untuk mencari kebenarannya gitu, kebenaran tentang agama. Jadi Allah alam orang yang dapat pemahaman atau enggak. Tapi Allah kan dalam Al-Quran udah nyuruh gitu kepada semua manusia untuk berpergian gitu, untuk mencari ilmu dan lainnya gitu, biar dia tuh dapat pemahaman nggak di situ-situ aja diemnya gitu, Pak. Oke. Nus Rotina Bayani. Lanjutkan dari Tiffany tadi. Ya, Kak. Oh, Pendapat kamu bagaimana? Kalau Tiffany saya ambil generalnya, ya kamu harus uji lah, pindah. Kalau kamu nggak dapat dakwah ya pindah. Nah, seperti itu kan. Kalau kamu? oke, Pak. Kalau menurut saya, kan di Al-Quran juga sebenarnya ada ya, Pak, Allah teh menyebutkan bahwa sudah ada apa ya, setiap ini tuh udah ada rasul gitu ya atau utusan gitu. Otomatis pasti setiap apa ya, setiap tempat itu sudah pasti ada yang mendakwahi gitu. Tapi mungkin ada saja ya mungkin faktanya sekarang gitu, apa ya, tempat-tempat atau tadi kalau kata Bapak pedesaan apa ya, pelosok-pelosok gitu ya. Pelosok-pelosok yang mungkin tidak terjamah gitu kan, tidak terdakwahi gitu. Nah, kalau menurut saya kalau nanti ujungnya ke masuk surga atau neraka, wallahu alam sih ya, balik lagi. Cuman ketika kondisinya dia memang tidak tahu gitu kan, apa ya, kan nggak bisa disalahkan juga ya sebenarnya gitu. Karena belum ada, pertama misalkan kalau dia belum bisa berpindah itu kan bisa aja kondisinya itu dia memang belum sadar gitu kan harus berpindah. Terus kedua, ya dia udah sadar tapi dia nggak mau berpindah. Nah itu kan beda lagi nanti si kondisinya gitu kan. Ketika yang udah sadar tapi tidak mau berpindah atau mencari kebenaran, yaitu nanti kan diperhitungkan gitu kan. Ya bisa jadi dia kayak ibaratnya mau menolak kebenaran lah gitu. Tapi kan ketika tadi ada orang yang belum sama sekali belum tersadarkan karena memang tidak ada akses apapun gitu kan ke sana, ya berarti kan nggak bisa disalahkan juga gitu Pak. Kayak Jadi, gitu sih Pak, kurang lebih. Kenapa Pak? masih abu-abu ya? Iya masih. Saya Oke. maksudnya kurang bisa sih kalau untuk menentukan masuk surga atau neraka. Bukan menentukan surga nerakanya, tapi ini masih secara nalar dulu dari akli dulu. Kita ini baru prolog, kita kan belum ini, saya hanya meminta opini dari kalian dari awal tadi. Iya. Jadi pendapat kamu, kalau Tiffany mah langsung udah pindah aja. Kalau kamu?
ya apa ya, tetap harus ini sih Pak, tetap harus intinya mah kan tetap harus ada yang mendakwahi ya ke sana gitu kan. Gitu. Jadi si orang itu tuh ya tadi kondisinya kan orang tidak berpindah itu atau tidak mencari kebenaran itu nggak bisa digeneralisir gitu, dia tuh sepenuhnya salah gitu. Kayak gitu Oke. Pak. Ya, berarti kamu mau lebihnya ya mereka tidak salah intinya seperti itu ya. Oke. Bagus, saya suka ini pemanasan untuk kelas ini. Baik. Kita akan bahas biar Anda lebih yakin lagi. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan pada Anda sudah punya bekal dan Anda sudah punya pemahaman empirik mengenai hal tersebut. Mungkin ini hanya memperkuat saja. Nah, tapi saya ingin berdialektika dengan Anda mengenai masalah manusia dan agama serta metode memahami Islam. Ketika tadi Anda berbicara bahwa manusia itu, khususnya kita yang Islam KTP, kita tahu Islam itu dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Nah, lantas ketika kita tidak dapat itu di keluarga, kita akan mencari di lingkungan yang terdekat juga, sekolah. Bahkan sekarang berpindah, bukan keluarga, tapi dari medsos, karena yang terdekat oleh kita itu adalah HP. Nah, inilah yang menjadi bahaya. Bahaya karena apa? Karena legalitasnya belum teruji. Kenapa saya bilang legalitas belum teruji? Kalau Anda dari ibu bapak, itu legalitasnya teruji. Terujinya dari ibu bapak, dari nenek. Nenek dari mana? Terus kalau bahasa sana itu nyambung. Tapi ketika Anda baca, anyone can make article about religion. Setiap orang bisa membuat artikel mengenai agama. Makanya hati-hati dan jangan sampai, tadi bagus pemikiran dari Nusrotina dan yang lainnya, bahwa tidak langsung menjudge orang, menjustifikasi orang. Mungkin saja pemahaman tiap agama kita beda-beda, khususnya beragama Islam. Makanya kami dosen agama tidak mengakomodasi yang lulusan pesantren, baik lulusan SMK, SMA, semuanya sama. Kita belajar manusia dan agama. Biar konstruksi berpikirnya benar. Meskipun Anda sudah baca sebelumnya. Nah, yang saya ingin komentari, mengapa legalitas di internet itu kurang benar, dalam arti kurang benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa anonim kan, Jif? Ketika ada kamu baca artikel, bagaimana hukumnya musik, ternyata hukumnya haram. Semudah itu kita mengatakan haram kepada musik. Oh, ternyata ada pendapat lain. Nah, inilah mengapa Anda harus bersyukur dengan Islam KTP yang kita miliki. Bersyukur sebagai starting point kita sebagai orang yang beragama. Bersyukur kita sudah ada landasan. Berbeda dengan misalkan Atala beragama Islam dari orang tua. Berbeda dengan Deddy Corbuzier. Nalarnya lebih kuat dari Corbuzier karena kita mah didoktrin. Sholat, ya ikut lihat Bapak Ibu sholat. Sedekah, lihat Bapak Ibu sedekah. Jadi Corbuzier dia cari, bandingkan, komparasi. Makanya hari ini kita membahas metodologi memahami agama. Yang pertama, metode tipologi. Apa itu tipologi? Nah, tipologi untuk membandingkan instrumen-instrumen yang ada dalam agama. Apa saja instrumen agamanya? Yang pertama, adanya nabi. Jadi, setiap agama itu meyakini ada the messenger. Kalau Buddha, Siddhartha Gautama. Kalau Nasrani ada Al-Masih, the Mesias. Kalau Islam ada Nabi Muhammad yang mendakwahkan ajaran agama. Karena secara general, orang yang beragama, nih, agama itu berasal dari bangsa Sanskerta, bahasa. Agama itu bahasa Sanskerta. Agama itu bangsa Sanskerta. Ada yang mengatakan igama, ada yang mengatakan ugama. Jadi agama itu bahasa Sanskerta. A itu tidak, gam itu pergi,
atau gam itu kacau. Jadi orang itu dengan beragama, orang itu tidak akan kacau apanya kehidupannya. Ini secara etimologi. Nah, kalau berbahasa dengan bahasa Arab, ad-din, dinun. Kalau bahasa Inggrisnya religion, sesuatu yang harus dia pegang, atau bahasa keren itu pet, bukan PES 2021, PET 2022, bukan. Jalan, bagian yang sudah ditempuh. Nah, dalam bahasa Indonesia, agama secara terminologi seperangkat aturan yang melekat. Seorang muslim baca Quran, itu teh melekat gitu. Jadi ketika nanti kamu tanya, kenapa kamu ngaji Quran? Ya, ini kebutuhan saya yang hari ini mulai meredup. Apakah mungkin orang selain agama Islam baca Quran? Mungkin. Tapi untuk tujuan apa? Nah, makanya banyak kan konten-konten media sosial. Aku Nasrani, aku enak kok baca surat An-Nas apa. Ada yang baca surat pendek, ada kenyaman. Karena itu sebagaimana dimaksud dalam doktrin dogma agama kita, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan membaca Al-Quran, kita akan tenang hati kita. Nggak percaya, nanti di bab Al-Quran kita bahas. Ini dari materi manusia dan agama terlebih dahulu yang saya gabungkan dengan metode memahami agama. Jadi dengan metode tipologi ini, kita tahu kita akan saling respect terhadap agama lain. Hari besar, misalnya. Konghucu itu ada yang disebut dengan Imlek, Cap Gomeh. Kita yakin agama kita juga ada hari besar yang disebut dengan Idul Fitri, Idul Adha, puasa. Artinya apa? Untuk kehidupan yang selamat. Ini orang beragama itu. Maka lawannya ketika Dani ditanya, kamu agama mana? Agama Islam. Nah, hati sholat. Kan suka gitu. Atau orang teman kamu yang punya teman Nasrani misalkan. Bro, gerak sholat. Padahal gitu loh, orang Muslim tidak. Malah diingetin sama teman kita yang nonis. Itu adanya rasa saling tenggang rasa. Nah, ini secara pengertian agama. Apa letak dari metode tipologi ini? Jadi, benang merahnya adalah ketika kita beragama, kita tidak akan tersesat. Dan ini melawan konsep ateis, agnostik. Orang yang ateis, tidak teis Tuhan, tidak bertuhan, itu sama sekali tidak meyakini tentang dogma-dogma yang dituhankan, yang difirmankan oleh Tuhan. Nanti di depan dijelaskan mengenai macam-macam agama. Jadi mereka mah ngapain sih? Itu mah hanya dogma agama saja yang mengukung potensi manusia. Sedangkan orang yang beragama meyakini bahwa potensi yang ada ini adalah fitrah yang diberikan Tuhan. Kalau agnostik mah di tengah-tengah, ongkohan ngaku bertuhan tapi tidak ngaku agama. Bagaimana mau mengenal Tuhan tanpa kamu menjalani jalan menuju Tuhan? Kalau agnostik, dia percaya Tuhan, tapi tidak percaya aturan. Lihat nih dari definisi agama, seperangkat aturan. Kalau ateisme, dia free will orangnya. Bahasa Anda itu kan, saya nggak peduli apapun itu. Yang penting selama saya tidak merugikan orang lain, ya saya jalani hidup saya. Agnostik, saya percaya ada sebab akibat, tapi saya tidak percaya aturan agama, karena aturan agama itu mengekang saya sebagai kehendak diri, jati diri manusia. Orang yang beragama, nanti ada aliran-alirannya, saya meyakini bahwa saya itu diciptakan. Segala potensi yang diberikan itu adalah gifted dari Tuhan. Saya hanya memaksimalkan dan bentuk rasa syukur saya dengan cara beribadah. Itu untuk orang yang beragama. Makanya teori tentang agama banyak nih. Ada teori dari masa kritis. Jadi kenapa kamu beragama? Nah, ini untuk melawan orang-orang ateis. Ketika orang ateis itu ketakutan, apa yang kamu takutkan?
Karena kan agama sifatnya doktrin, dogma. Kemudian kata Emil Durkheim, ya sentimen masyarakat. Karena adanya dengan agama itu kan kita ada ketenangan dalam suatu masyarakat. Bahkan setelah Taylor mengatakan lebih ekstrim lagi bahwasanya agama itu berevolusi tergantung perkembangan manusia itu sendiri. Nah, di sini Bapak ingin perlihatkan pada Anda dari pembagian agamanya. Nah, saya loncat dulu. Ini teori tentang agama. Anda bisa baca lebih jelasnya itu bukunya karangan Mark Weber mengenai sosiologi agama. Anda bisa baca ataupun psikologi agama kalangan Jalaluddin. Prof. Jalaluddin. Itu mengenai psikologi agama. Mengapa orang beragama? Nah, nanti ada dijawab bahwa manusia beragama itu karena ingin satu, mencari kebenaran, kedua, ketenangan. Jadi dengan beragama itu kita akan tenang. Masalah nanti ada anomalinya, itu masalah orang-orang, itu anomalinya. Nah, karena apa? Karena di sini ketika kita ingin menanamkannya ini. Jadi kamu bisa mengenal Tuhan dari material eksperimen humanity. Jif bisa tahu orang itu dermawan, oh kelihatan Dani Ramdan ngasih makanan ke teman, dia ngasih sumbangan, kita tahu. Tapi ketika mengenal Tuhan, oh ada ciptaannya. Itu material eksperimen humanity. Adanya Jif karena adanya proses reproduksi yang dilakukan orang tua. Adanya orang tua ada proses reproduksi dari kakek nenek terus. Itu bukti. Terus nanti pada endingnya, siapa yang menciptakan Nabi Adam? Oh, ini ada sesuatu yang di beyond, melebihi kita. Siapa? Tuhan. Yang kedua, inner experiment of humanity. Apa ini, Pak? Rasa takut, rasa khawatir, senang, bahagia. Itu coba, Rian, kamu gambarkan rasa marah itu gambarnya kayak gimana, Mar? Kamu bisa gambarkan rasa marah? Bisa, Pak. Warnanya gimana marah itu? Ekspresi gambar, Pak. Ekspresi gambar. Kalau manis gimana? Apakah setiap gambar marah itu merah? Berarti setiap orang yang baju merah itu berarti marah-marah? Ataukah setiap cabai yang merah itu pasti marah-marah? Padahal merah di apel itu menandakan matang. Nah, di sini ketika Anda merasa ada ketenangan. Jadi ketika bisa mengenal Tuhan itu pertama dari ayat-ayat kauliyah Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu membaca Quran, ayat-ayat kauniyah dengan tadabbur alam. Anda naik gunung, misalkan Dani Ramdan, datang naik gunung Cermai atau gunung Semeru Bromo. Bayangkan ayat itu jelema nu bisa nyen gunung itu ngumpulkeun sabaraha puluh juta tahun tah nyen gunung pondasinya. Saya pernah lihat orang yang membangun gunung pasir yang diproyekkan PU kan suka ada gunung-gunung itu, ada gunung kerikil, gunung apa. Tapi kan rigidnya berbeda dengan gunung yang Allah ciptakan. So, pernah nggak lihat yang di PU tuh ada yang gundukan pasir, gundukan kerikil, gundukan. Itu cuma bukan gunung karena ada definisi gunung, ketinggiannya berapa dan sebagainya. Bagaimana coba? Nah, ini yang disebut dengan inner experience of humanity. Jadi, pengalaman yang dari dalam kita, dalam diri. Nah, kalau spiritual, beda lagi. Kalau spiritual experience of humanity itu, bagaimana spiritual journey seseorang, seperti halnya dari Corbusier, dapat hidayah oleh Allah. Nah, ini yang maha, yang tidak diberikan pada tiap orang. Yang tadi dibahas oleh Rian, ketika ada dakwah, bagaimana kalau nggak ada dakwah?
Nah, disinilah peran hidayah itu ada. Jadi yang mahal itu, beruntunglah kita sebagai Islam KTP punya starting point lebih kuat dibanding orang yang convert. Karena apa? Nah, ini. Kita itu beruntung. Karena dalam surat Al-Imran dikatakan bahwasanya inna dinna indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum bagyam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kita yakin bahwasanya agama Islam itu agama yang benar. Adalah Islam. Nah, maka konsepnya sebagaimana minggu kemarin, yakini agama kita itu agama benar dan baik. Agama lain, agama baik, tapi salah. Secara konsep kita ingat, secara konsep hierarki keimanan ya, karena seluruh ajaran agama mengajarkan kebaikan. Benar itu, ingat konsep mengenai konsep ketuhanannya, sekali lagi, usulnya. Kalau seluruh agama mengajarkan kebaikan, jelas, kita sepakat. Kalau ditambahkan, kalau ingin benar gimana? Seluruh ajaran agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Nah, itu entry point-nya. Jadi ketika Jeep ketemu teman orang Hindu di Bali, beli jalan-jalan ke pura, ayo ada kelompok Islam haram masuk pura. Wah, itu masalah lagi. Karena ada golongan yang mengharamkan. Kebayang dong kalau kamu liburan ke Bali, ke Tanah Lot, kan itu teh tempat ibadah. Atau misalkan kamu ke Candi, nih, Prambanan atau Borobudur, ada yang mengatakan haram. Nah, ini kan konteksnya apakah masuk ke akidah, apakah konteksnya ke furu'iyah, atau masuknya ke konteks budaya. Tidak langsung. Tapi ini yang saya bahas hari ini, yang Bapak bahas hari ini konsepnya mengenai akidah. Yakini bahwasanya Islam itu agama yang benar, mengajarkan kebaikan. Kalau kamu ingin biar moderat, silahkan yakini agama yang lain pun mengajarkan kebaikan. Tapi ingat, tanamkan dalam hati itu salah. Lamun benar, hari ini Jeep sholat, besok ke gereja. Karena meyakini semua agama benar. Rian sekarang ke gereja, besok ke wihara, besoknya lagi sholat. Enggak gitu. Bedakan paham pluralitas dengan pluralisme dalam agama. Itu sesuatu keniscayaan pluralitas itu. Tapi jangan sampai pluralisme dalam agama salah penempatannya. Nah, jadi di dalam metode memahami Islam dengan tipologi ini, kita tahu mana persamaan agama kita, mana perbedaannya dengan agama lain. Jadi, sesama yang memeluk agama, ketika Nusrotina itu, Pak, kan kata Bapak tadi untuk mengkantor orang yang ateis. Iya, betul, yang ateis tidak sama sekali mengetahui entitas Tuhan. Karena ego manusia itu sendiri yang mendewakan ini. Lihat, film-film Theory of Everything. Siapa yang sudah meninggal? Fisikawan yang paling fenomenal, Stephen Hawking. Hawking mengatakan, ya ngapain? Padahal kalau Anda baca lebih lanjut, lihat karangan-karangan Plato, Aristoteles, mereka mengakui, bahkan ada yang ekstrim mengatakan mereka itu nabi. Karena yang mereka ajarkan itu adalah wisdom, kebajikan. Kalau bahasa sekarang itu kan ketika Anda berfilsafat, Anda akan tahu pada inti kita itu diciptakan oleh apa dan kita terbuat dari apa. Orang-orang filsafat rata-rata wisdom, tidak ekstrim. Mereka radikal secara pemikiran. Saya itu siapa? Manusia itu apa? Kosmik itu apa? Mereka berpikir sampai sana. Nah, balik lagi ke tema ini. Jadi dengan tipologi itu, metode tipologi yang dikembangkan di Eropa itu, kita akan tahu persamaan dan perbedaan, sehingga kita akan lebih yakin beragama Islam. Bedanya, orang yang agnostik percaya Tuhan, nggak percaya agama. Gini bahasanya. Kalau saya sederhanakan,
orang yang agnostik itu yang setengah-setengah. Bagaimana dia mau mengenal Tuhannya, sama seperti Rian Nizar tadi katakan. Bagaimana kau mengenal Islam? Apakah mungkin? Mungkin itu dia baca. Karena saya ada teman yang agnostik. Dia itu asalnya Nasrani. Asalnya ateis. Kemudian masuk Nasrani. Kemudian dia bilang, saya agnostik, liar dengan agama Nasrani. Ternyata tidak semata-mata. Yang lucunya gini, teman saya itu bapaknya itu pendeta. Saya pusing. Dia orang Malaysia, kemudian pindah ke warganegaraan ke Amerika. Setelah lama di Amerika, dia pindah ke Singapura. Sekarang dia stay di Singapura, tapi dia aslinya Manado. Jadi dia orang asli Manado. Nah, saya tanya dan saya riset ke dia. Dia sahabat saya. Nah, saya tetap berdoa semoga dia masuk Islam. Saya tetap sambil mengisi mendakwahkan dia. Sampai suatu ketika sahabat kami itu meninggal dunia. Jadi dua orang sahabat ini, yang satu masih ada, stay di sekarang, berarti dia kalau kemarin Imlek berarti dia ke Manado. Nah, sahabat yang satunya lagi, sahabat saya itu beragama Islam, orang Malaysia. Jadi dia aslinya orang Malaysia. Nah, kalau yang orang Islam yang Malaysia ini, sebutlah si A. Si A ini keturunan Indonesia. Ibunya orang Bandung. Bapaknya orang Malaysia. Dia tinggal di Malaysia. Nah, kalau yang si B, yang sekarang jadi agnostik, dia itu orang Malaysia. Ibu bapaknya orang Indonesia, tapi stay di Malaysia. Nah, singkatnya, kenapa kamu agnostik? Dia melihat fenomena bapaknya seorang pendeta yang dalam menurut konsep dia tidak mungkin melakukan KDRT karena dia kan beragama. Dalam konsep dia, orang yang beragama itu akan menekankan dan lebih menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dan apa yang dia lihat di keluarganya itu 180 derajat terbalik. Apa yang dikhutbahkan bapaknya di gereja itu tidak dilaksanakan di rumah. Samalah seperti Ustadz ketika Syafiq melihat berita gini kan. Ada berita seorang Ustadz bla bla bla, itu yang salah bukan agamanya tapi oknum orangnya. Sehingga dia asalnya Nasrani, memutuskan saya nggak mau beragama lagi. Asalnya dia ateis tuh. Kemudian saya percaya Tuhan, adanya saya itu berkat adanya dia bilangnya karunia Tuhan. Nah, suatu ketika menjelang Natalan, dia bermimpi pada sahabat yang A ini meninggal. Bermimpi bertemu, ya anggaplah suatu surga menurut dia. Eskatologi itu diajarkan oleh agama Nasrani. Dan suatu ketika, dia berpindah dari ateis itu menjadi agnostik. Karena tadi, spiritual journey yang dia dapatkan dari mimpi itu. Jadi, teman yang kami, yang si A ini ada, itu nyamperin, kenapa kamu hidupnya urak-urakan kayak gitu. Kenapa kamu melawan terus? Kamu harus punya pegangan hidup. Nah, akhirnya dia agnostik. Ya, itulah yang saya lihat, orang agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama karena adanya bukan karena pemikiran, tapi karena yang melatar belakangi dia memilih agnostik. Karena melihat banyak oknum-oknum agama yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadinya. Ya banyaklah di Islam juga kan, ngakunya ustadz tapi ada, itu hanya oknum. Sekali lagi, jangan salahkan agamanya, salahkanlah orangnya. Karena agama itu lihat ini. Tuh. Hidayah, jadi fitrah beragama itu. Dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu ala. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang membuat majusi, Nasrani dan sebagainya. Nah, kalau ditanya tadi kata Nusrotina, Pak, kalau gitu Pak, yang salah orang tuanya dong. Nanti dulu, kan Allah berikan hidayah agama, hidayah akal. Jadi Kobuser kan bisa convert.
dengan cara membaca, dengan cara lingkungan, dan alhamdulillahnya inilah yang mahal. Pak, kalau begitu, jangan Pak begitu. Contoh paling realnya di zaman Anda, zaman saya, Deddy Kobuzer yang bisa terlihat dengan podcastnya. Zaman Nabi Abu Thalib tuh. Bayangkan, pamannya Nabi. Nah ini makanya yang disebut hidayah itu mahal. Apakah paman Nabi tidak meyakini Islam itu benar? Benar. Tapi karena hidayah itu mahal, makanya sampai Allah tegur Nabi Muhammad. Jadi jangan kamu bilang, Pak, ini orang pedalaman gimana Pak? Ini kan secara metodologis. Tadi saya tanya ke Rian, ke yang lainnya, ke Nusrotina terakhir. Masalah metode dakwah, cara dakwah itu masalah secara yang bisa kita lakukan secara kita sebagai manusia. Tetapi yang paling mahal itu hidayahnya. Bayangkan secara logik ini, Syafiq Akbar itu supirnya Rian. Rian itu misalkan dia punya produk A. Di mana-mana juga kan dia tahu apa yang dilakukan oleh Rian ini karena Jeff itu yang pengantarnya, asisten pribadinya sekaligus supirnya. Tapi Jeff terpercaya apa yang disampaikan oleh Rian atau produk Rian ini. Ya karena nggak keketuk hatinya. Itu kan masalah produk mah like or dislike. Agama bukan like or dislike. Ini masalah hidayah. Maka dari itu beruntunglah kita. Nah, kata Allah, "Wahai Muhammad, bukan kamu yang memberikan hidayah itu, tapi aku," kata Allah, ditegur tuh. Bahkan di akhir hayatnya, menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi itu menemani paman, karena sudah dianggap bapaknya kan, Wak teh, karena bapaknya sudah meninggal. Wak, kalau bahasa Sunda itu, Pak, sok atuh bersyahadat. Karena egonya. Itu diceritakan di Sirah Nabawiyah itu, diceritakan bagaimana paman Nabi meninggal dan Nabi Muhammad sangat bersedih. Sampai Allah buatkan suatu peristiwa. Setelah pamannya meninggal, istrinya meninggal. Dan sampai hari inilah kita lakukan sholat 5 waktu. Nah, ini penekanan dalam konsep beragama bahwa kita harus bersyukur. Makanya para kiai atau ustadz atau mubalik, kita harus bersyukur dengan nikmat, disebutnya nikmat iman dan Islam disebutnya kan. Kalau Anda dengar tuh, kalau mubalik, alhamdulillah kita bisa diberikan nikmat iman dan Islam. Itu teh nikmat loh Dandi, itu teh nikmat loh Niken. Karena apa? Karena sekelas Deddy Kobuzer itu mencari kebenaran itu kemana-mana kan. Kalau Anda lihat bagaimana perjuangan spiritual journey seorang Deddy Kobuzer, dia baca-baca buku agama Islam. Ketika tegar kan, kalau baca komik ya baca komik aja. Kalau orang beragama, misalkan saya pernah ada mata kuliah ketika S2, perbandingan agama. Itu puyeng loh dibanding perbandingan mazhab. Saya datang ke gereja, ke wihara, wawancara ke Romo. Nah, ada suatu poin yang nggak bisa dijawab oleh Romo itu, saya nanya, Romo, kan di dalam agama Islam itu ada teori dengan teori poligami. Nah, mengapa di agama Nasrani itu malah tidak tidak bahasanya tidak dianjurkan? Saya tidak bilang mewajibkan, tidak dianjurkan pada para penyebar agama Tuhan ini untuk menikah. Alasannya simpel, klise, agar fokus dalam menceramahi umat. Sesederhana itu jawabannya. Dan secara objektif saya akui sistem manajemen agama lain itu lebih bagus dibanding agama kita. Secara objektif ya. Ketika Dito misalkan kamu lihat Ustadz, ini belok sedikit nih. Ustadz hari ini yang ada di kampung kita itu, mohon maaf, rata-rata ya, bukan seperti Agim dan yang lainnya, bukan.
Yang ustadz kampung yang mengajari ngaji kalian loh. Bagaimana rumahnya, bagaimana kehidupannya. Tapi mereka tidak ngeluh loh. Kalau kita, coba Anda bisa lihat nilai kehidupan dari seorang guru ngaji. Pernah nggak lihat bagi? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa sistem manajemen orang Islam itu kalau dibenahi secara betul, itu rata. Kalau sistem dengan sistem zakat, infak, sodakohnya benar, itu rata. Nggak ada seorang guru ngaji, cari lagi. Udah aja fokus ngajar ngaji. Guru tegar, ngajar ngaji yang benar. Ini mah mau gimana, ucap nuhun dari masyarakat saja kan. Makanya saya suka kesel kalau lihat orang tua yang lebih mendahulukan anaknya ke bimbel dibanding ngaji Quran. Sorry itu saya bagi anak-anak bimbel GO atau bimbel apapun itu, sorry itu saya yang harus dimuliakan terlebih dahulu itu guru ngaji. Jangan sampai gini, kalau ke GO sampai 12 tahun dari SD sampai SMA, tapi ngaji cukup SD saja, kan itu pola pikir yang salah. Nah, yang bagus pola pikir yang ditanamkan oleh orang tua Rifki tadi. Saya nanya, Rifki ngajinya kapan? Saya dari kecil sampai MTS. Ada yang dari Nurul sampai SMP, sampai MTS. Itu bagus tuh. Makanya nanti ke depan Anda sebagai calon orang tua, tanamkan yang lebih dahulu mengenai agama. Nah, sekarang pada pembagiannya. Setelah Anda tahu mengenai definisi agama, sekarang pembagian agamanya di mana, Pak? Dan manusianya di mana? Nah, ini saya tidak catat di sini. Manusia dalam konsep Al-Quran ada 3 konsep. Nah, ini saya tidak, ini menurut Pak Ahli saya lewat, Thomas Aquinas saya lewat, biar Anda tidak terkontaminasi dulu. Nah, ke konsep manusianya secara langsung, nggak agamanya. Nanti nyambungnya ke agama. Jadi manusia dalam konsep Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Manusia. Kul katakan Muhammad, a'udzu aku berlindung pada engkau birabbin nas. Tuhan manusia atau Tuhannya manusia. Malikin nas. Nah, rajanya manusia. Ilahin nas. Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, di sini kita tahu bahwa manusia dalam konsep kata pertama An-Nas itu konsep manusia untuk bersosial maupun batin. Dijelaskan dalam ayat tadi, yuwaswisu fi sudurina. Sudur itu dada. Jadi ketika Anda sholat, misalkan itu, aduh, kunci di mana? Itu teh fisudur di sini. Setan mengganggu ketika kita ibadah. Nah, makanya kata manusia dalam Al-Quran itu konsepnya konsep An-Nas. Yang pertama, bahwa kita itu harus bersosialisasi. Ketika ada bencana, kita ikut, ketika ronda kita ikut, seperti itu. Itu konsep An-Nas. Yang kedua, konsep insan. Sama artinya An-Nas juga. Insan itu konsep manusia dalam dimensi psikologis. Makanya ada yang disebut dengan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insan, bahasanya bukan An-Nas, al-insan ma'alul khoto' wan nisyan, tepatnya salah dan lupa. Makanya ketika misal Rifki itu lupa sholat, Rifki tidur,
dari jam 8 pagi, Rifki Hafiz, bangun-bangun jam 6 sore. Karena salah minum obat. Tadinya mau minum Blackmores vitamin, kakak minum obat tidur yang dosisnya 500 mg. Sehingga ketiduran Rifki itu. Bangun-bangun jam 6 sore. Pak, gimana Pak? Ya langsung sholat. Zuhur, asar, maghrib. Mana dulu? Bebas, tergantung Anda. Mau maghrib dulu, setelah maghrib, mau asar, mau zuhur, silahkan. Bagusnya ketika setelah sadar langsung sholat, bukan ya nantilah rufi al-qolam. Nah, itu yang disebut dengan dalam bahasa fikih itu sholat kodok, sholat mengganti, sholat di bukan waktunya, begitu. Jadi kan harusnya mah Rifki sholatnya di waktu zuhur. Karena Rifki ada alasan syar'i tidur, rufi al-qolam nggak ditulis dosa. Paham sampai sana? Itu dalam konsep insa. Atau misalkan ketika Dito itu marah, Pak, buat status, aduh lapar, kenyang mau lah yang status aduh lapar nggak akan kenyang. Kalkah berkeluh kesah. Kata Allah dikatakan khuliqal insana halua. Manusia saya ciptakan itu berkeluh kesah. Jadi kalau Jif ataupun Rian atau Niken ataupun Devita berkeluh kesah dalam hidup wajar. Aduh tegaduh artos wajar. Tapi yang kurang ajar ngeluh terus. Ya Allah kenapa aku teh gini terus, aku marah ginang. Itu kurang ajar. Jadi kalau kamu banyak mengeluh, ingat kamu teh banyak sehat, banyak sakit. Allah berikan itu banyaknya sehat. Banyaknya nikmat yang Allah berikan. Coba kamu pikirkan kemarin. Fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Silvi umur 17 tahun. Sekarang Bapak tanya Silvi. Kamu banyak sehat, banyak sakit. Silvi, banyak sehat, banyak sakit. Baik sehat, Pak. Nah, kalau sakit setahun bisa dihitung jari? Bisa, Pak. Nah, atau hitungnya sampai kalkulator? Tidak, dihitung jari kan? Artinya apa? Menandakan kita tuh banyaknya sehat dibanding sakit. Atau Surya, ketika kamu lebih banyak uang atau sedikit uang, Surya? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Nah, kenapa kita selalu mengeluh ya? Ya, memang begitu sifat manusia sebagai konsep manusia dalam Al-Quran yang disebut dengan al-insan. Yang ketiga, konsep manusia dalam Al-Quran itu adalah bashar. Artinya manusia. Ana basyarum mislukum yuha ilai, kata Nabi. Jadi ayat ini turun gini. Ada seorang sahabat zaman Nabi itu. Datang istrinya komplain. Ya Rasulullah, suamiku tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. Nah, kenapa? Dia setiap harinya puasa Daud ya Rasul. Malamnya dia isi dengan ibadah sholat. Sampai dia lupa balik ke rumah. Baik kalau begitu, panggil suamimu ke sini. Baik. Singkat cerita, suaminya menemui Rasul. Ya Rasulullah, ada apa? Benar kan? Jadi Rasul tidak langsung menjustifikasi. Ini teori tabayun nih. Yang kita bisa tanamkan dari Rasul itu. Rasul tidak langsung, kamu salah. Enggak gitu. Rasul konfirmasi dulu. Benarkah kamu tidak menafkahi anak istrimu? Ditanya dulu. Enggak, kalau kita makan langsung. Ketika ada yang komplain, misalkan Muhammad Surya, adiknya datang, aku teh ditonjok ku babaturan, langsung ketemu babaturan ditonjok balik ku kelancek. Nah, kan gitu kita mah. Enggak gitu. Rasul itu tabayun dulu. Tanya dulu. Betul tidak kamu tuh ngasih nafkah ke anak istri? Oh enggak ya Rasul.
Nanya balik, Rasul itu tabayun lagi. Apa alasannya? Gitu. Kalau kita mah kan langsung tanpa babi bu, langsung ketika misalkan Devita nanti someday nikah, kemudian ketahuan suaminya lagi ngobrol sama wanita, tanpa babi bu langsung menampar wanita itu, padahal itu ternyata tukang dagang yang lagi dibeli. Nah, itu jangan cemburu buta gitu. Rasul mengajarkan enggak seperti itu. Lantas, apa alasannya, kata Rasul? Si lelaki ini menjawab, aku saya mendengar Rasulullah sholat tahajud, beristighfar 100 kali setiap hari. Bahkan Rasul tetap melakukan ritual-ritual sunnah yang lain. Saya khawatir engkau saja yang sudah dapat jaminan surga melakukan ibadah itu, apalagi saya. Jadi dia teori kuantitatif yang dipakai. Wah, Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga tetap ibadah. Komodi saya, berarti Rasul amun sholatnya 100 rakaat, saya harus 200 rakaat. Di teori kuantitatif dia pikirkan. Kalau Rasul puasa Senin Kamis, saya puasa Daud. Ame tadi, teori kuantitatif yang dia gunakan. Akhir apa yang terjadi? Ya dia zolim kepada anak istri. Makanya keluarlah hadis. Liwalidika hakun, lizaujika hakun. Untuk anakmu ada hak. Untuk istri kamu ada hak. Nah, makanya di sini ada konsep pernikahan. Ketika seorang suami harus bisa membagi waktunya. Banyak tuh di dalam kisah-kisah Rasul dalam sahabat itu. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Salah satunya konsep manusia ini, bashar ini. Langsung keluarlah ayat. Qul inna ana basyarum mislukum yuha ilai. Ya, saya teh Muhammad, bedanya saya itu manusia, saya berikan nafkah lahir batin ke anak istri saya. Bedanya saya diberikan wahyu oleh Allah jadi rasul. Begitu. Oh, berarti ini dimensi manusia yang harus bisa bersosialisasi. Iya, kemudian terlihat bashar itu bukan makhluk gaib kan, Rasul itu bashar itu basor turunannya. Basor itu bisa dilihat. Nah, oh iya, berarti saya sebagai manusia, satu dari Anas itu, saya harus bersosialisasi. Yang kedua dari faktor insan, saya itu harus menjaga nalar dan sikap saya secara bashar. Saya harus bisa menahan lapar saya. Jangan hanya puasa saja, ingat ada hak anak istri kamu. Makanya ketika Surya nanti menikah, lihat dulu apakah kamu masih suka main PUBG atau tidak, atau Valorant. Kalau masih main game terus, ada hak buat suami istri. Itu mah lehengnya zaman Nabi. Puasa, ibadah. Mungkin Surya main Valorantnya jadi pemain e-sport yang pro mungkin, yang nanti golnya ke Asian Games atau nanti ke SEA Games minimal ya. Nah, itu konsep manusia dalam Al-Quran. Yang pertama Anas, yang kedua Al-Insan, yang ketiga Bashar. Ada sebenarnya yang keempat, Ibnu Adam, anak Adam. Nah, tapi itu tidak, nanti di buku setelah nanti ada di deskripsi sebagaimana yang kemarin saya sharekan. Nah, minggu depan sudah Anda pegang. Nah, dari sini muncul teori asal-usul agama dan pembagiannya. Oh, sudah tahu. Saya sudah tahu manusia itu dari konsep Al-Quran. Saya sengaja tidak masukkan konsep yang dari yang lain dulu, biar saya doktrin Anda dalam konsep Al-Quran terlebih dahulu, biar ajeg dulu. Nah, setelah ajeg nanti saya akan berikan yang lain. Nah, setelah kamu tahu potensi kamu, oh bahwasanya beragama itu fitrah kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Jadi itu sudah fitrah ya. Ketika kamu masuk UPI, itu sudah fitrah kita dapat KTM, kartu tanda mahasiswa. Pasti itu fitrahnya, meskipun Anda nggak dapat, meskipun sekarang baru PDF-nya saja, misalkan karena pandemik, itu fitrah kita dapat tuh.
by system. Sama seperti hanya ketika ada Allah ciptakan manusia itu, Allah tuh baik loh sama kita. Apa baiknya, Pak? Allah menciptakan manusia dengan guidance-nya. Kalau kita coba beli barang, ada garansinya nggak? Ada, Pak. Allah itu baik loh sama kita. Allah menciptakan kita dan kita diberikan role modelnya, Nabi Muhammad. Nah, di dalam teori asal-usul agama tipologi ini ada 3 nih, nanti nyambung ke cerita tadi. Allah itu baik. Agama itu, sebagaimana tadi kita jelaskan, seperangkat aturan. Nah, asal-usulnya ada 3. Sebenarnya secara ininya ada 2. Nah, yang pertama adalah agama arti. Agama yang dibuat oleh manusia. Ardi itu bumi. Agama yang ada di bumi. Ini muncul dari budaya masyarakat. Hindu, Shinto. Nah, yang kedua, kalau dalam agama ardi ini, agama yang butuh manusia. Pemeluknya tidak ada, sudah hilang agamanya. Jadi ketika Surya buat agama Suryanisme, agama Surya. Ketika pemeluknya itu ada berapa orang misalkan, pemeluknya itu ada Niken, Silvi, dan Devita. Devita, Silvi, dan Niken nggak disebut agama lagi itu. Karena syarat suatu agama kan harus di Indonesia kan ada undang-undangnya. Yang di Indonesia yang diakui kan cuma 6. Sisanya kan kepercayaan. Nah, jadi dalam agama Artima, agama yang butuh manusia. Nah, selanjutnya agama Samawi. Nah, ini yang agama yang kita pegang. Apa Pak Samawi? Ya, agama langit yang diturunkan langsung oleh Allah. Jadi Silvi, Islamnya kan Islam KTP. Dari mana ayah kamu tahu tuh? Ya dari Al-Quran lah. Nah, makanya agama Samawi ini agama yang Allah turunkan langsung dari langit. Tandanya apa? Al-Quran, Injil, dan Zabur Taurat. Itulah kebaikan Allah. Bedanya gini. Kalau agama sebelum Islam itu direvisi kitabnya oleh pemeluknya, sehingga nanti posisinya jadi agama filsafat atau agama ardi, ngerti nggak? Jadi kitabnya sudah direvisi. Kitab yang diturunkan ke Nabi Musa, Taurat, Zabur ke Nabi Daud, itu direvisi oleh pemeluk setelahnya karena egoisme dan nafsu dan godaan setan tentunya. Direvisi tuh. Begitu. Paham sampai sana? Jadi, Pak, kalau begitu, kalau orang Yahudi yang benar-benar Yahudi bisa masuk Islam? Bisa. Yang memegang teguh ajaran Nabi Musa yang tauhidullah. Ajaran dimulai itu kan ketika zaman Nabi Nuh. Nabi Idris ada dimulai ajaran itu dihitungnya. Dihitung sejarah itu zaman Nabi Nuh, bukan zaman Nabi Adam, belum ada penulisan ketika itu dihitungnya. Zaman Nabi Nuh, sejarah itu. Sejarah manusia ya, ketika menyebar. Nah, makanya nanti Anda baca bukunya teori penyebaran manusia itu dihitungnya di zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris belum. Meskipun di dalam sejarah nabi-nabi itu ada template-nya, ada berapa. Ada yang mengatakan 3000 sebelum Masehi, ada yang mengatakan 6000 sebelum Masehi. Seperti itu. Nah, jadi yang membedakan apa, Pak? Sama-sama agama Samawi diturunkan oleh Allah langsung, bedanya Islam itu digaransi. Nah, oleh siapa? Oleh Allah langsung. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikra, dan kamilah yang menjaganya. Makanya ketika Al-Quran pertama kali turun kan Iqra tuh, bayangkan
Yang kamu baca hari itu yang paling enak, yang sudah disusun. Dulu tuh acak-acakan. Dari Al-Fatihah yang surat pertama sampai An-Nas kan. Itu mah berdasarkan susunan Utsmani. Bukan berdasarkan turunnya ayat Al-Quran. Pernah nggak kamu lihat Al-Quran yang berdasarkan turunnya? Nggak dibukukan itu mah, hanya sebagai pengetahuan. Kalau ada ya tinggal Anda searching. Al-Quran berdasarkan urutan turunnya ayat. Ada, sok Anda searching. Itu susunannya bukan seperti susunan Al-Quran hari ini yang Anda pegang. Nah, ini yang sudah dikodifikasi. Dikodifikasi itu adalah yang sudah dikumpulkan. Makanya saya bilang, Allah itu baik loh sama kita. Baiknya apa? Bayangkan. Jangan dibayangkan Quran itu hari ini, Dito, yang ada titiknya, harkatnya. Belum ada titik dan harkat. Makanya ada banyak macam-macam bacaan. Banyak sekali. Yang diresmikan jadi 7 qiraatus sab'ah. Sama penulisannya ada yang waduha, ada waduhe. Atau misalkan Anda biar lebih gampang untuk merekognisi dari contoh yang Bapak berikan, gini aja Anda searching di YouTube 10 bacaan ayat kursi. Nah, karena ayat kursi itu ya pasti Anda hafal semua. Itu beda cara bacanya. Anda searching aja di YouTube 10 bacaan ayat kursi itu beda-beda. Ada wala ya uduhu, ada yang panjang di mana, itu beda-beda. Ah, itu dari qiraah. Allah itu baik sama kita. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan guidance lens-nya apa? Al-Qur'an. Bahkan saking baiknya Allah sama kita, Allah berikan juga contoh role modelnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pertanyaan tadi yang saya lontarkan di awal kepada kalian, kamu Islamnya dari mana? Dari orang tua. Kalau orang tua kamu nggak Islam gimana Pak? Bisa nggak berislam dakwah? Kalau kamu nanti pedalaman gimana? Nanti menjawab pertanyaan di akhir tadi. Jadi dengan guidance yang Allah berikan berupa Al-Quran dan role model Nabi Muhammad, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya. Meneguhkan lagi, Bapak bukan untuk menambahkan ilmu, bukan. Meneguhkan yang sudah diberikan oleh orang tua Anda, oleh guru-guru Anda sebelumnya. Hanya saja kita nggak aware. Mengapa guru ngaji Anda ketika kecil galak? Oh ternyata sekarang keras apa di UPI ada dites lagi. Bagi mereka yang tidak lulus mata kuliah ini, ya sama. Nah, itu aware-nya UPI, aware-nya sebagai universitas edukatif ilmiah religiusnya di sana. Anak UPI pasti bisa ngaji. Mau tidak mau, Anda mahasiswa baru kudu bisa ngaji. Yang mau bisa ngaji lain anak UPI gitu. Beruntung Anda bertemu dengan saya. Daripada nanti Dito bertemu dengan calon istri, kemudian Dito belum bisa ngaji, kan malu. Kemudian nanti anaknya bilang, Pak, ada ini PR tajwid. Kemudian anak Anda bilang, ih, Bapak saya nggak bisa ngaji gini kan. Malu lah. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau ada ibu bapak Anda nggak bisa ngaji, udah putuskan mata rantai setan itu. Kalau misalkan ibu bapak Anda nggak bisa ngaji, udah, itu mah masa lalu mereka. Jangan menganggap, Pak, karena bapak saya dan ibu saya nggak bisa ngaji, emang kamu mengikuti yang jeleknya. Setiap orang, sebagaimana konsep manusia tadi, ada plus minusnya sekali lagi. Jangan ngambil yang jeleknya, ambil yang baiknya. Seberapa benci ibu bapak Anda kepada Anda, hari ini Anda bisa kuliah kan? Kalau bapak ibu Anda benci, Anda mungkin sudah di panti asuhan hari ini. Mungkin nggak akan ada Tegar di sini. Mungkin sudah beda alam. Jadi tolong kalau ada yang punya dendam ke orang tua, Pak, saya nggak diajarin ngaji sama ibu bapak. Udah, itu mah masa lalu. Sekarang mah menatap ke depan. Itulah orang dewasa. Orang dewasa itu adalah tidak memikirkan masa lalu melulu, tapi orang dewasa itu ketika melangkah memikirkan masa depan orang tua, teman, baru dirinya. Jadi ketika Nabila mau bolos, mikir 2 kali. Kalau saya bolos,
Oh, berarti ada pertemuan yang tidak bisa saya dapatkan. Yang kedua, orang tua nanti malu. Yang ketiga, karena apa? Dosen itu, ya sebagai dosen PA, ya sebagai guru BK-nya. Jadi saya, pengampu PAI ini, dengan Pak Edi, ya sebagai dosen PA-nya, Anda ngontrak langsung dengan saya dan Pak Edi, ya sebagai konselingnya. Kalau SMA kan enggak. Ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, ada guru BK. Karena Anda dianggap sudah dewasa. Makanya tanamkan dalam diri, Allah itu baik loh sama kita. Kitanya saja yang nggak baca Quran. Hati-hati loh. Allah baik ya sama kita? Baik sekali. Bagaimana kamu kalau mau nikah, oh diatur dalam Al-Quran. Oh ternyata nikah itu tujuannya untuk sakinah ya. Bukan untuk mencari materi. Ya buat apa materi banyak? Kalau tujuannya nanti Silvi di KDRT sama suaminya, mau nggak? Misalkan Silvi, suami kamu gajinya sebulannya 2 triliun. Dia kerjanya, misalkan meskipun sekarang itu banyak afiliator hanya bohong, Doni Salman itu bayangkan, misalkan, Rafathar itu jadi suami kamu, gajinya 2 triliun, mau nggak? Tapi tiap hari kamu dipukulin terus. Enggak. Enggak, Pak. Karena kebahagiaan hakiki kita yang ditanamkan oleh guru-guru kita itu, yang utama tentu kita beragama Islam, yang kedua kita bertemu Allah itu dalam keyakinan kan. Nah, tetapi kebahagiaan hakiki dalam konsep pernikahan adalah adanya ketenangan. Sebagaimana hari ini kita membahas konsep agama. Maka salah satu variabel dalam beragama itu adalah ibadah. Coba Anda ikuti tips yang Bapak berikan hari ini. Sebelum nanti saya bahas mengenai agama filsafat. Tips dalam agama Samawi dalam Islam itu, coba 3 saja. Ini 2 nih. Satu lagi nyumput di sini. Coba 3 saja. Pertama, dawamkan sholat awal waktu. Silvi, coba 3, enggak perlu 3 bulan. Sebulan saja. Kamu sholat dur, tolong. Ketika dur, tolong sholat. Langsung. Yang kedua, mengaji Quran setelah sholat. Enggak banyak-banyak. 3 ayat saja. 3 ayat. 3 ayat. Tapi setelah sholat. Zuhur, sholat. 3 ayat. Asar, 3 ayat. Tapi dur, tolong. Dan yang terakhir, berbakti ke orang tua nih, yang ketika saya sembunyikan sengaja karena ada beberapa orang yang mohon maaf, ada yang ya tidak utuh keluarganya, meskipun ada yang broken home atau yang pernah cerai orang tuanya, berbuat baik pada mereka. Rasakan tuh perubahan ketenangan yang Anda dapatkan dalam hati Anda. Insya Allah, Allah sudah janjikan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, inilah yang dicoba oleh manusia. Siapa ini? Ini agama filsafat, Buddha Konghucu. Mereka buat aturan, Buddha tidak boleh makan daging, tidak boleh mencuri, merampok. Itu saya saking ingin ngaturnya jelema jadi baik. Saking ingin mengatur manusia jadi baik. Kita mah enak, agama Samawi mah sudah diatur oleh Al-Quran. Aturannya jelas. Kitanya yang jarang baca. Bener nggak? Pak, dari mana, Pak? Al-Quran. Penjawantahannya hadis Nabi. Makanya disebut Nabi Muhammad sebagai Al-Quran berjalan. Nah, inilah yang ingin Bapak sampaikan dalam materi manusia agama serta kaitan dengan metodologi memahami Islam, sehingga pada endingnya pertanyaan terakhir tadi, bagaimana Pak orang yang tidak kena dakwah? Tadi saya sudah sedikit bertemu dengan Tuhan. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian, saya stop share screen dulu. Akhirnya kita pertemuan ini semangat untuk ngaji Quran. Yang kedua,
kita yakin bahwasanya agama Islam itu agama yang baik dan benar. Dan yang terakhir bahwasanya saya akan mengupgrade kemampuan, pemahaman, dan praktek saya dalam beragama Islam. Sebagaimana Nabi sudah contohkan. Artinya apa? Kita harus upgrade pemahaman itu. Jangan sampai pemahaman yang Silvi dapatkan, Jif dapatkan, Ade Cahyono dapatkan itu tidak di-upgrade dari guru ketika kecil. Oh, sekarang saya paham. Mengapa? Ada yang mengatakan orang yang tidak kena dakwah itu tidak kena aturan surga neraka. Itu hak prerogatif Allah. Tapi berdasarkan yang saya tahu, menurut kalian, kalau seseorang itu dia tidak akan kena dosa karena dia belum tahu. Sama seperti Silvi minum nih. Ternyata di dalam panci itu minuman keras. Wadahnya aja panci. Silvi itu haus minum 2 gelas. Nggak tahu ternyata itu diisi oleh teman kamu yang jahil, diisi oleh bir, ciu, tuak, semuanya. Pasti mabok, pasti overdosis lah kalau campur-campur seperti itu. Karena nggak tahu. Nah, ke sana. Dan yakini selama manusia itu berbuat baik, meskipun tidak ada dakwah, yang saya yakini itu hak prerogatif Allah. Makanya jangan pernah mengkafling-kafling surga. Jangan pernah menjustifikasi orang. Wah, kamu neraka. Menjustifikasi orang, justifikasilah yang sudah dimaksud dalam Al-Quran. Jangan landihannya, jangan sebutannya. Misalkan ketika, mohon maaf ini contoh ya, ketika si A, dasar Fir'aun, nggak boleh. Ketika kamu ngomong dasar Fir'aun, dasar Namrud, kamu melabeli seseorang itu pure labeli yang jeleknya, nggak boleh. Dilarang. Tapi kalau kamu ingin menghujat, bukan menghujat orang ya, kalau ingin sebagaimana tadi yang saya sebutkan, maka dari itu hati-hati ketika menghujat orang, jangan menyebutkan yang sudah dimaksud dalam Al-Quran. Kalau ingin ngelabeli dasar, mohon maaf, Namrud misalnya, nggak boleh. Semarah-marahnya. Nah, yang kedua, jangan mengkafling-kaflingkan surga ke orang lain. Dan yang terakhir, dalam pertemuan ini, kamu jadi tahu, oh ternyata kita itu masih kurang literasi di dalam pendidikan agama Islam. Banyak ilmu-ilmu yang harus saya baca. Sebagaimana contoh tadi, bagaimana? Saya ingin nanya nih, sebelum nanti jawaban terakhir. Menurut Anda, menurut iman Anda, yang sudah Anda iman, apakah seluruh manusia muslim atau muslim masuk surga? Saya ulangi. Event yang berdosa ya. Apakah seluruh manusia yang berdosa muslim masuk surga? Silakan unmute. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Nah, Anda berarti tidak terkontaminasi. Izin menjawab, Kalau- Bapak. Silakan, Yustika. Punten sebelumnya saya izin off-cam ya, Bapak. Jadi Bapak bertanya apakah bisa gitu masuk Islam atau gimana? Masuk surga ya? Betul. Menurut Pada saya akhirnya. menurut saya masuk surga ataupun masuk neraka itu tidak bisa ditentukan oleh kita, Bapak. Betul. Iya. Seperti sudah yang difirmankan dalam firman Al-Quran, masuk surga ataupun masuk neraka tidak bisa ditentukan oleh kita karena yang hanya mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau ustadz sekalipun juga belum tentu dia belum tentu Lanjut. masuk surga, Bapak. Begitu. Oke, terima kasih Pendosa atas seperti pendapat. apapun, maupun pendosa seperti apapun juga kita masih belum bisa menentukan bahwa orang itu dia itu pendosa gitu. Di sisi lain, menurut Allah belum tentu dia itu pendosa.
Terima kasih. Sama-sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika tadi Yustika berpendapat seperti itu, betul itu hak prerogatif Allah masuk surga, masuk neraka. Tapi ini berbicara mengenai konsep ilmu teologi kalam. Makanya saya tanyakan itu. Mungkin Yustika lupa-lupa ingat bahwasanya ketika SD kita diberikan dan didoktrin oleh guru kita bahwa seluruh orang yang beragama itu masuk surga. Tujuannya apa? Kenapa disampaikan ketika SD? PAI ketika kecil. Karena sebagai motivasi dan sebagai iman terkecil itu. Ketika Silvi sholat, kenapa kamu sholat? Ya saya ingin masuk surga. Bolehkah tujuan seperti itu? Boleh. Karena itu iman terkecilnya. Sebagai motivasi Anda untuk beribadah meskipun konsep ikhlas tidak ada. Nah itu tujuan Bapak. Betul yang disampaikan oleh Yustika tadi. Memang itu hak prerogatif Allah. Betul saya sampaikan. Tapi yang ingin Bapak tekan itu untuk mengkanter pemahaman kelompok yang mengatakan orang yang berdosa kecil itu masuk neraka selamanya. Ada kelompok yang mengatakan orang yang berbeda dengan mereka, nanti di bab teori madhab, di bab ilmu kalam itu dijelaskan. Karena apa? Ada orang yang berpendapat, yang mengimani bahwasanya kamu berdosa kecil, udah kamu ke neraka selamanya. Dan itu bertentangan dengan keyakinan kita yang sudah diajarkan bahwasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu kita berpegang ke sana. Yang pertama, yang kedua, barang siapa yang bersyahadat dan berkata la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, itu Yustika, jadi tidak sepotong-sepotong. Betul pemahaman kamu bahwasanya tidak bisa, apakah bisa masuk surga? Ini Bapak hanya konfirmasi saja ketika Anda kecil, takutnya nanti ada yang beranggapan, tidak Pak, yang masuk surga itu kelompok saya. Nah, itu yang bahaya itu. Jadi, sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi, jangan pernah mengklaim surganya kelompok Anda. Kelompok saya lah yang masuk surga. Enggak, itu hak prerogatif Allah. Kita itu hanya diperintahkan untuk ibadah saja. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kamu jangan pikir jin itu enggak sholat. Sholat sama. Puasa sama puasa. Jangan pikir, Pak, sholatnya gimana? Jangan bertanya itu, tapi yakini masalahnya mereka sama. Apa kewajiban yang kita yakini? Ya sama, mereka juga yakini. Hanya nanti pas di yaumul akhir, bedanya berdasarkan keimanan yang sudah kita sampaikan ketika Anda belajar ilmu agama, ketika nanti di yaumul akhir, di padang mahsyar, kita bisa melihat mereka, mereka nggak bisa lihat kita. Itu keadilan Allah. Kalau hari ini di dunia, fase ketiga, mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Di gigir kamu kiri kanan ada kok. Bukan anak IndiHome saja yang bisa lihat. Kita yakin ada Raqib Atid kan? Dan malaikat rahmat. Jangan hanya anak IndiHome saja yang dapat legalitas untuk melihat. Hati-hati dalam masalah keimanan. Itu pertanyaan yang Bapak sampaikan dalam sambungannya materi pertama tadi. Jadi ketika tadi siapa yang terakhir itu? Maaf, tadi siapa setelah Rianto? Nusrotina ditanya mengenai konsep dakwah. Nah, inilah jawabannya. Yakini bahwasanya sebesar apapun dosa kita, asal bukan syirik, asal jangan musyrik, Allah ampuni kalau kita taubat, taubatan nasuha. Dan yakini bahwa kita itu akan masuk surga dalam hati nih. Kenapa harus yakin? Ini ada dua konsep loh.
Kalau nggak yakin ya buat apa? Yakini ya buat apa? Ya memang itu hak prerogatif. Dan ini yang mengganjal yang bisa masuk dari Yusrotina tadi. Kita itu nggak layak masuk surganya Allah. Karena masuk surganya Allah itu karena sifat Rahman Rahim Allah. Kalau dikuotakan masuk surga, misalkan, kuotanya itu 20 MB. Setiap ibadah kita itu nggak akan cukup. Jadi kita masuk surganya Allah itu ya karena kebaikan Allah itu sendiri. Maka dari itu ingin Bapak tekankan bukan legalitas surga nerakanya, bukan, tapi upaya kita, keyakinan kita, dan jangan pernah melabeli seseorang dengan label-label dan mengklaim surganya hanya milik kita saja. Itulah pertemuan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf lebih 1 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekali lagi, selalu itu tanamkan, dan saya yakin karena itulah yang ditanamkan oleh guru orang tua Anda sejak kecil. Bahwasanya Muslim semuanya itu, Anda pasti ingat ketika kecil kan, cek guru ngaji, Muslim semuanya akan masuk surga. Meskipun tadi nggak bisa Pak, bukan itu titik tekannya, sekali lagi bukan sepotong ayat, bukan, tapi penekanannya sikap optimisme agar terus mengupgrade ibadah kita, ritual kita, sampai pada endingnya toh meskipun secara kuota sudah memenuhi, tetap masuk surganya kita itu atas rahmatnya Allah. Maka dari itu, dalam pertemuan kali ini kesimpulannya adalah, pertama, orang beragama itu akan lebih mudah menemukan jalan menuju Tuhan. Yang kedua, orang beragama itu selalu mendahulukan kepentingan kemanusiaan dibanding kepentingan dirinya. Dan yang terakhir, jangan pernah menjustifikasi seseorang yang berbeda dengan Anda, meskipun itu beda agama. Toh yang tidak dapat dakwah pun kena khitab bisa masuk surga. Seperti apa? Seperti halnya yang saya yakini orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak dapat dakwah. Itu saja dari Bapak. Mohon maaf lebih 3 menit. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong ada Cahyono konfirmasi yang hadir berapa orang, nanti saya akan masukkan ke spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kalian ini absensi sama PJ. Halo. Ini absensi sama PJ bukan? Biasanya sama PJ, Yus. Iya, biasanya sama PJ. Tapi kata Amel kemarin Bapak bilang sama Bapak, cuman pertemuan pertama aja sama kita. Gak tahu juga. Bikin aja jaga-jaga. Ya, tadi bapaknya kan bilang minta tolong. Yang belum absen dan pendidikan ditunggu. Terima kasih. Yang belum Jadi absen. PAI nggak usah absen. Oh, PAI nggak usah absen. PAI absen kayaknya di sana. Tadi Bapak minta datanya. Jadi Bapak Absen yang aja, ke absen. spot. Ya udah tuh nanti jangan lupa kirim ya. Sip. Cikopen jam 1 kan ya? Iya, jam 1. Oke. Oke.
Adik karek udang adik. Apa Pak? Ora. Bangun tidur terus mikir. Mam, wes ngopi, Mam. Info. Iki cok, kopi cok. Kopi dulu, Mam. Goblok. Laptopku tahan cok. Mam jadi mentor, Mam. Laptopku kopi.